SPD Guru SMA Negeri 2 Sinudon Kabupaten Aceh Utara, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Syah Kuala ingin membuat sebuah video tentang keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki mata pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Sehat semua ya? Sehat semua. Jadi materi pada ada yang tidak hadir? Surat. Oh, kalau nggak ada surat nanti dibuat sama sekretarisnya keterangannya apa? Yang lain? Tidak ya, hadir semua. Alhamdulillah diucapkan, alhamdulillah. Jadi materi belakangan kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri daripada makhluk hidup? Yang pertama apa? Ciri-ciri daripada makhluk hidup. Bergerak ya. Selain dari bergerak, bernafas, apa lagi? Adaptasi, penyesuaian diri, makan. Itu merupakan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Kemudian materi kita pada hari ini tentang keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran pada hari ini tujuannya untuk memahami pengertian tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Ya, kalau tujuan daripada keanekaragaman hayati apa tujuannya? Pernah makan kerupuk? Pernah. Kerupuk itu berasal dari apa? Dari tumbuhan. Misalnya kerupuk apa yang sering kalian makan? Kerupuk melinjo ya. Itu bisa diperjualbelikan, kemudian dan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, ya. Itu manfaatnya. Kemudian pernah kalian pergi ke pantai? Pernah. Senang nggak kalian pergi ke pantai? Senang. Kalian pernah melihat taman binatang? Pernah ya, di kota Langsa itu ada berbagai jenis binatang seperti ular, kura-kura, apa lagi? Buaya. Itu ada dikatakan sebagai tempat ekosistem hewan, ya. Pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Bagaimana warna kupu-kupu? Warna apa? Ada putih, ada biru, hitam, ada kebiruan berwarna-warni ya. Kalau kalian melihat kupu-kupu bagaimana? Rasa senang? Senang ya, karena ingin mengambil kupu-kupu itu kita tangkap ya. Jadi untuk hari ini ibu akan membagikan LKPD ya, kemudian kalian kerjakan dari video yang ditampilkan pada papan C ya. Ini adalah LKPD-nya.
hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan. Bagi tempat, keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat G. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat akson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies, makin baik. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial hercis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau Gallus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar? Baiklah, kalau sudah melihat ada papan tulis, Atau dapatkah kamu membedakan kalian akan melakukan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kalian kerjakan kalian kerjakan tugas videonya, dilihat melalui yang sudah ibu bagikan LKPD-nya. Ibu kasih waktunya 10 menit, ya. Ibu kasih waktunya 10 menit, kalian kerjakan LKPD. Semuanya kalian kerjakan, tidak ada yang duduk santai berbicara.
semuanya serius dalam mengerjakan kelompok. Gimana, ada yang sudah selesai buat tugasnya? Sudah? Nah, kalau sudah, baiklah, kelompok mana yang pertama presentasi? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau kalian kelompok dari kelompok 2 mungkin sudah siap buat tugas, silakan presentasinya ke depan. Hasil diskusi dari kelompok kami. Gen adalah faktor pembawa dan pengendali kehidupan makhluk hidup dan kromosom itu sendiri terdapat di dalam manusia. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tapi berbeda sebenarnya karena gennya berbeda tiap makhluk. Tiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda-beda. Contohnya gender pada ayam. Sedangkan pada manusia adalah ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Dan yang lainnya ada serang dan atau keong. Yang kedua, spesies. Spesies adalah perbedaan dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contoh pohon kelak, aren lontar, dan pinang. Kemudian dapat membedakan berbagai kacang hijau, kacang tanah, kacang kapri. Membedakan hewan, harimau, singa, dan cetak. Membedakan dari bentuk fisik dan ciri-cirinya. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian hubungan saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain. Dan lingkungan abiotik tempat hidup, misalnya suhu udara, air, tanah, kelembapan, cahaya, matahari, dan mineral. Yang kedua, dapat dan bisa. Nomor 3, manfaat mempelajari keanekaragaman hayati antara lain adalah: yang pertama, ada keseimbangan ekosistem. Tujuannya menjaga ekosistem secara stabil. Yang kedua, ada kesehatan manusia, membantu pengembangan obat-obatan. Yang ketiga, ada keberlanjutan di bidang pangan, padi, beras sebagai sumber karbohidrat. Yang keempat, ada bidang pemahaman ilmiah, membuat pengembangan teknologi dan kuno. Yang kelima, ada ekonomi, yaitu melakukan pariwisata, pertanian, dan lain-lain. Karena eksploitasi berlebihan, hilangnya habitat dan masuknya spesies invasi. Baik, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Silakan untuk dipertanyakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, jelaskan ciri utama keunikan keanekaragaman jenis berikan contohnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keanekaragaman jenis adalah dari spesies atau jenis yang beraneka ragam tersebut berasal dari benua atau marga yang sama. Dapat juga berasal dari famili atau keluarga yang sama. Penampakan fisik dari spesies atau jenis yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis. Ini juga relatif, sama meskipun terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas pada setiap spesies. Gimana kelompok 3? Anda bisa diterima? Sekarang lanjut ke kelompok 1. Silakan bertanya untuk kelompok 1. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan manfaat keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Saya ingin menjawab kelompok 1. Untuk pengairan tempat hidup beberapa jenis makhluk hidup seperti ikan dan beberapa jenis tumbuhan. B. Ekosistem atau tumbuhan tempat hidup berbagai jenis ikan. Bisa juga untuk wisata air. C. Ekosistem bisa berkau. Mencegah perhati dan juga tempat tinggal berbagai jenis ikan. Gimana kelompok 1 sudah bisa diterima? Sekarang ambil kelompok mana? 3 atau duluan 1? 1. Silakan. Silakan baca hasil diskusi melalui kalian lihat video. Boleh dibaca pada kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Gen adalah faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup, dan kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, tiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda-beda. Contohnya, jengkel pada ayam, sedangkan pada manusia adalah ukuran tubuh, warna kulit, dan warna mata, serta bentuk rambut, dan lainnya. Spesies adalah perbedaan dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contoh, pohon kelapa, aren, lontar, dan pinang. Kemudian dapat membedakan berbagai kacang hijau, kacang tanah, kacang kapri, dan membedakan hewan, kucing, harimau, singa, dan cecak. Untuk membedakan dari bentuk fisik dan ciri-cirinya. Ekosistem adalah berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian hubungan saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan lingkungan abiotik tempat hidup, misalnya suhu udara, air tanah, kelembapan cahaya matahari, dan mineral. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, dari kelompok 2 ada pertanyaan. Tolong jelaskan nilai ekologis keanekaragaman hayati. Baik, terima kasih.
kelompok 2 dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pernyataan dari kelompok 3. Nilai ekologis artinya keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Contohnya, keberadaan terumbu karang mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan laut. Hutan hujan tropis merupakan paru-paru bumi dan dapat menjaga kestabilitas iklim global. Mana ada yang bisa diterima? Nah. Kemudian dari kelompok 3 silakan bertanya. Apakah penyebab terjadinya keanekaragaman biologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keanekaragaman bios terjadi karena adanya variasi dalam spesies. Variasi dalam spesies ini disebut varietas. Layaknya susunan variasi genetik pada makhluk hidup berpengaruh pada genotipe, sifat dan genotipe atau kemampuan luar suatu makhluk hidup. Variasi makhluk hidup di dalam suatu spesies dapat terjadi karena dua hal, yaitu faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan merupakan gabungan sifat dari dua induk sehingga terbentuk kombinasi sifat pada anak. Mana dari kelompok 3 dan bisa diterima? Bisa. Sekarang kalian tampil di kelompok 3. Silakan dibaca. Saya perwakilan dari kelompok 3 berdasarkan diskusi kami, gen adalah faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup dan kelompok itu sendiri terdapat di dalam induk sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup mengandung perangkat yang sama tapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, tiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, antropologi, dan morfologi yang berbeda-beda. Contohnya, jengger pada ayam. Sedangkan pada manusia adalah ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya, pohon kelapa, aren, lontar, dan pinang. Kemudian dapat membedakan berbagai kacang-kacang seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang kambing, dan lainnya. Perbedaan hewan seperti kucing, harimau, singa, dan jerapah. Ekosistem adalah berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian hubungannya saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan juga lingkungan hidupnya. Misalnya suhu udara, air, tanah, kelembapan, dan cahaya matahari, dan sebagainya. Baiklah, silakan bertanya. Hasil kelompok 3 dipersilakan untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki biodiversitas tinggi. Gak bisa dijawab oleh kelompok 2. Gimana hasil jawaban dari kelompok 2 bisa diterima oleh kelompok 1?
pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan, mengapa burung cendrawasih disebut sebagai fauna endemik Papua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jol dari kelompok 2. Karena burung cendrawasih hanya terdapat di Papua atau hanya ada di negara Indonesia. Tidak ada di negara lain dan populasi burung cendrawasih semakin sedikit. Terima kasih. Ya, bisa diterima? Ya. Jadi sudah tampil semua kan? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi hasil penilaian yang nilai menurut kelompok 1 bagus ya, kelompok 2 sangat bagus, kelompok 3 bagus. Jadi kasih plus dulu buat kelompok 2 ya. Nah, supaya kalian bisa ada nilai tambahan, siapa yang dapat mewakili kelompok kalian membuat kesimpulan tentang keanekaragaman gen. Berapa menit? 5 menit ya. Kasih waktunya 5 menit untuk diskusi. Kelompok 3. Maju ke depan ya. Baik, izin menyimpulkan dari tadi pengertian dari gen, spesies, dan ekosistem. Gen singkatnya adalah faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup, baik itu sifat fisiologi, anatomi, morfologi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian contohnya ada pada ayam, sedangkan pada manusia ada pada ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian spesies itu adalah perbedaan ciri-ciri suatu makhluk hidup, baik dari hewan, ada misal kayak ayam, ada kambing, misal kayak ayam, ada ayam desa atau ayam lele sebagainya lah, pokoknya yang berbeda bentuk, berbeda jenis lah singkatnya. Jadi yang terakhir ada ekosistem. Ekosistem itu adalah berbagai kelompok yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik dari suhu, udara, air, panas, kelembapan, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, karena sudah disimpulkan membuat kelompok dari kelompok 2 oleh Adia itu membuat kesimpulan video pada hari ini. Jadi sekarang Ibu akan menyimpulkan dari ketiga kelompok ini bahwa tingkat keanekaragaman gen itu yang sama jenisnya, misalnya pada pohon aren dengan pohon pinang, itu dapat terjadi perbedaan apakah pada buah ataupun pada daun.
kalau ekosistem itu terjadi di darat juga terjadi di air ya. Kalau di air sudah dikatakan, Ibu akan membawa kalian ke pantai. Ibu akan mengambil sebuah video tentang ekosistem air. Kalian bisa berenang, bisa nanti melihat berbagai ikan yang terdapat di laut. Kemudian kalau di alam, di sini ada tumbuhan, hewan dan manusia. Itu saja kesimpulan dari masih kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, ya ada yang ingin bertanya lagi tentang keanekaragaman hayati? Manfaatnya apa sudah kita tahu ya, ada manfaat tersendiri bagi ekosistem air, kemudian darat, kemudian dari faktor makanan, kemudian dari bahan industri, itu ada manfaat tersendiri ya. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Sebelum kita menutup, apakah materi hari ini menyenangkan? Menyenangkan, luar biasa ya. Karena kita melihat sebuah video, kemudian kalian mengambil diskusi, kemudian hasil tanya jawab sesama kelompok, saya rasa sangat puas ya. Untuk hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Kita baca doa bersama ya, penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, di rumah kalian tetap belajar untuk materi kelanjutannya tentang klasifikasi makhluk hidup. Baca-baca di rumah, karena minggu depan akan saya tanya kembali ya. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.